Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya hayyu ya qayyum. Yang saya hormati para ustadz, para hadirin, para kiai, para orang tua, para guru. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan umur. Kita masih dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, lalu kita bisa bersuci, lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dilanjutkan dengan ta'lim ba'da subuh. Maka kita berharap pada Allah semoga Allah selalu menjaga keistiqomahan kita hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tema yaitu siapakah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ini satu tema yang seringkali menjadi bahan diskusi, bahkan di antara Ahlus Sunnah itu sendiri, di antara kaum muslimin. Kalau mungkin dulu diskusinya itu diskusi yang terbatas, di kalangan terbatas, diskusi di antara para ulama. Kalau sekarang diskusinya ini menjadi diskusi terbuka, siapapun bisa ikut. Karena adanya medsos, gitu ya. Mungkin 10 tahun belakangan ini medsos semakin menggila, semua orang bisa masuk dan semua orang bisa berbicara tentang apapun dan berbicara apapun yang dia mau. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan membahas tema ini. Tujuannya adalah untuk menyatukan kita bahwa memang Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang di dunia, di Indonesia juga termasuk, itu masih pemahaman yang mainstream, pemahaman yang mayoritas, pemahaman yang dianut oleh kebanyakan pemeluk agama Islam. Kita mulai kajiannya, mungkin PPT-nya bisa di-share. Oke. Slide berikutnya. Nah, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dikenal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga di masa para sahabat. Yang ada dahulu adalah Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang umat Islam asalnya satu, mereka tidak berpecah belah. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sejatinya baru mulai muncul nanti setelah di zaman Utsman ibn Affan, di zaman para tabi'in, ketika mulai muncul kelompok-kelompok yang menyimpang, dan menyimpangnya ini tidak bisa ditolerir lagi, sehingga para ulama nantinya merasa perlu untuk membuat dhawabit atau poin-poin Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa, sehingga yang keluar dari poin-poin tersebut mereka bisa dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, maka istilah tersebut belum dikenal. Mereka satu, yaitu Islam. Islam yang mengikuti Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah juga masih hidup pada saat itu, sehingga apapun yang diperselisihkan oleh mereka, mereka langsung bisa merujuknya kepada Rasulullah SAW, dan segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya merupakan wahyu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan emosi, berdasarkan pemikirannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya semua itu yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksi di slide berikutnya, sudah memprediksi bahwa umat Islam ini akan terpecah belah. Umat Islam ini akan menjadi kelompok-kelompok, terbagi menjadi kelompok-kelompok, menjadi golongan-golongan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semuanya kata Rasulullah di neraka. Illa millatan wahidah. Kecuali satu golongan. Qila, ada yang berkata, ada yang bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapakah satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang mengikutiku dan para sahabatku. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini hadis yang disahihkan oleh para ulama. Sehingga hadis ini tidak bisa kita abaikan. Hadis ini harus menjadi perhatian kita dan harus menjadi bahan introspeksi buat kita. Apakah kita termasuk golongan ahlus sunnah wal jamaah atau tidak? Atau kelompok yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Dalam hadis yang lain di slide berikutnya, dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqatan. Sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Yaitu al-jamaah. Nah, itu prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akan adanya perpecahan yang terjadi di umat Islam. Apakah prediksi Rasulullah ini benar? Tentunya benar, karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu. Dan tidak lama setelah Rasulullah wafat, datang Abu Bakar sebagai khalifah, datang Umar bin Khattab sebagai khalifah, lalu datang Utsman bin Affan sebagai khalifah. Setelah itu mulai terjadi perpecahan di antara umat Islam dan juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Di slide selanjutnya, seiring perkembangan waktu dan berbagai sebab muncul pemikiran dan keyakinan yang menyimpang, atau yang biasa kita kenal dengan istilah bid'ah. Hanya pada saat itu bid'ah itu lebih diarahkan kepada penyimpangan-penyimpangan yang bersifat akidah, seperti bid'ah orang-orang Khawarij, bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah, bid'ahnya orang-orang Jahmiyah, bid'ahnya orang-orang Murji'ah, dan bid'ahnya orang-orang Syiah. Dan ini para nama-nama ini adalah nama-nama yang disematkan oleh para ulama Ahlus Sunnah kepada mereka-mereka yang memang menyimpangnya sudah menyimpang secara akidah. Jadi bukan perbedaan yang sifatnya furu'. Nanti akan akan dijelaskan di sini perbedaan antara manhaj dan juga mazhab. Nah, di slide selanjutnya, Yusuf bin Asbad dan Abdullah ibnul Mubarak. Yusuf bin Asbad dan Abdullah ibn Mubarak mengatakan, usulul bid'ah arba'atun. Pokok bid'ah itu ada 4 golongan. Kata Yusuf bin Asbad dan Abdullah Barak. Dua orang ini adalah ulama besar, ahli hadis yang hidup di abad kedua Hijriah. Kurang lebih hidup di abad kedua Hijriah. Nah, mereka mengatakan pokok bid'ah itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah ar-rawafid. Ar-rawafid atau orang-orang Rafidah. Siapa ini orang-orang Rafidah? Yaitu orang-orang Syiah yang tingkatannya paling parah. Karena orang-orang Syiah ini, atau Syiah, golongan Syiah ini, memang mereka bertingkat-tingkat. Ada yang dikafirkan oleh para ulama, ada yang tidak sampai dikafirkan oleh para ulama. Nah, jadi dulu
Di awal-awal para ulama membedakan antara Syiah dengan Rafidah. Kalau Syiah, mereka orang yang lebih mendahulukan Ali, mengutamakan Ali dibandingkan sahabat yang lain. Tetapi secara akidah mereka tidak sampai mengkafir. Ustaz. Halo, Ustaz. Halo. Sudah masuk lagi? Iya. Masuk, silakan, Ustaz. Tadi listrik di rumah Ana mati. Ana jadi pakai sinyal sekarang. Ana buka jendela dulu biar agak terang. Oke. Pantesan tiba-tiba gelap. Iya. Allah. Apa ya? Tadi nyambung ke wifi, cuman wifi-nya keputus karena listriknya mati ya. Iya. Ana nyalain ini dulu, sebentar, Ustaz. Afwan, Ustaz. Iya. Nyalain center biar agak. Apa Ustaz? Yang penting ada ininya, ada screen. Oke. Screen. Baik. Tadi pokok bid'ah yang pertama adalah orang-orang Rafidhah. Rafidhah ini yang mereka menolak, karena secara bahasa Rafidhah itu artinya yang menolak. Rafadha yarfudu. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan kekhalifahan Umar, dan mereka meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib, juga menolak kekhalifahan Utsman bin Affan. Mereka meyakini bahwa para sahabat ini merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib karena menurut keyakinan mereka bahwa Rasulullah SAW berwasiat bahwa pemimpin setelahku atau khalifah setelahku adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka ini mengkafirkan mayoritas para sahabat. Kalau mayoritas para sahabat sudah dikafirkan, berarti mereka tidak lagi menerima hadis, kecuali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang tidak mereka kafirkan. Nah, karena penyimpangan mereka ini sudah sangat parah secara akidah, bukan lagi perbedaan mazhab, maka para ulama menganggap mereka adalah orang-orang yang keluar dari atau orang-orang atau kelompok yang sudah menyimpang, yang sudah sesat dari ajaran agama Islam. Ini pokok bid'ah yang pertama, orang-orang Rafidhah. Selanjutnya ada orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij ini salah satu pemahamannya adalah mereka mudah sekali mengkafirkan. Jadi ada yang berbeda sedikit, mudah sekali dikafirkan. Salah satunya juga pemahaman mereka adalah mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Jadi orang-orang yang melakukan dosa besar mereka anggap kafir. Dan juga mereka adalah kelompok yang sangat mudah untuk mengangkat senjata. Mengangkat senjata terhadap khalifah-khalifah yang tidak dianggap sejalan dengan mereka. Itulah juga yang terjadi kepada Khalifah Utsman ibn Affan, yang kita tahu beliau diberontak, bahkan beliau dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Selanjutnya ada kelompok namanya Al-Qadariyah. Siapa ini Al-Qadariyah? Mereka adalah orang-orang yang menolak takdir. Jadi mereka mengatakan bahwa apa yang terjadi di dunia ini itu semua tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi ya sudah atas pilihan manusia. Jadi Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah tidak pernah menuliskan, Allah tidak pernah menakdirkan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ini tentu sangat bertolak belakang dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini kelompok Qadariyah. Selanjutnya ada kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini salah satu pemahamannya adalah bahwa
mereka berkeyakinan iman itu kalau sudah ada dalam hati, maka tidak bisa naik, tidak bisa turun. Iman ya sudah, tetap. Nah, jadi kalau orang sudah beriman, mau dia berzina, mau dia minum khamr, mau dia berjudi, mau dia makan babi, atau melakukan kemaksiatan yang lainnya, maka itu tidak akan mempengaruhi keimanannya. Jadi bagi mereka iman itu tidak naik, tidak turun. Nah, ini berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa namanya iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, naik dan turun. Iman itu naik ketika kita sedang taat kepada Allah, melakukan ketaatan. Takut kita kepada Allah sedang sedang naik, gitu ya. Dan iman kita turun, rasa takut kita kepada Allah turun ketika kita bermaksiat kepada Allah. Ketika kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah empat kelompok yang dianggap sebagai pokok bid'ah. Baru dari 4 kelompok ini nanti muncul keyakinan-keyakinan yang lain seperti Jahmiyah dan lain-lain. Nah, di slide selanjutnya, maka dari sini semenjak munculnya kelompok-kelompok tersebut, para ulama perlu menegaskan kembali sebuah rumusan dan prinsip yang merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi rujukan bagi setiap muslimin dari pemahaman yang menyimpang. Mereka pun selektif dalam menerima periwayatan-periwayatan. Dari mana sumbernya? Ya, karena hadirin yang dimuliakan Allah, biasanya kelompok yang menyimpang ini mereka memang salah dari 2 sisi. Oleh karena itu ulama menyebut kelompok yang setia mengikuti Rasulullah disebut dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Maksudnya ajaran Rasulullah. Jadi sumber ajaran mereka adalah apa yang diajarkan Rasulullah, Al-Quran, As-Sunnah. Al-Quran dan Hadits. Lalu Al-Jamaah maksudnya apa? Mereka mengikuti pemahaman jamaah para sahabat yang dilanjutkan oleh para ulama setelahnya. Nah, jadi ketika kita belajar Islam, maka 2 sisi ini harus benar. Yang pertama sumbernya benar, yang kedua pemahamannya harus benar. Gitu ya. Karena tadi biasanya kelompok menyimpang itu salah satu dari 2 sisi ini. Yang pertama, entah sumbernya yang salah, karena ada orang yang Islam tampaknya ustadz, tampilannya seperti ustadz, tapi mencari ilmunya tidak bersumberkan kepada Al-Quran, tidak bersumberkan kepada hadis. Bagaimana mencari ilmunya? Dia bertapa, mencari wangsit, mimpi-mimpi, ya kan? Atau bahasa mereka disebut dengan ahli hikmah, gitu ya. Mereka melakukan ritual-ritual di gunung-gunung, begitu ya, mendapatkan hikmah katanya nanti dari siapa. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam, karena agama Islam ini bukan agama yang eksklusif. Nah, hanya bisa dipelajari oleh orang-orang tertentu, orang-orang sakti, tidak. Agama Islam ini agama yang ilmiah, artinya jelas sumbernya, siapapun bisa mempelajarinya. Jadi tadi ketika kita belajar Islam, yang pertama harus jelas sumbernya. Yang kedua harus jelas pemahamannya. Nah, jadi kelompok yang menyimpang yang kedua ini mungkin sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis, tapi pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat atau pemahaman para ulama yang melanjutkan para sahabat. Contohnya ada ayat Al-Quran yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah hatta sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin ini secara bahasa artinya adalah keyakinan. Nah, ada orang-orang atau ada kelompok yang menafsirkan ayat ini, tafsiran adalah sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Artinya kalau engkau sudah yakin bahwa Allah Tuhanmu, berarti engkau tidak perlu lagi beribadah. Kenapa? Karena perintah ayatnya sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu. Ya kan? Sumbernya benar apa enggak Al-Quran? Benar. Tapi apakah pemahamannya seperti itu? Tidak. Jadi sumbernya harus benar. Ahlus Sunnah, sumbernya harus jelas. Yang kedua, pemahamannya juga harus jelas. Nah, para ulama, ahli tafsir, menjelaskan bahwa al-yaqin di sini maksudnya kematian. Nah, jadi artinya kita diperintahkan untuk menyembah Allah sampai datang kematian kepadamu. Artinya sampai kita mati.
bukan sampai kita yakin, gitu ya. Karena kalau begitu pemahamannya sampai kita yakin, maka yang paling yakin terhadap Allah adalah Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak beribadah setelah Rasulullah yakin? Tidak tentunya. Rasulullah tetap terus beribadah. Jadi pemahaman yang benar adalah al-yakin, artinya adalah kematian. Nah, di slide selanjutnya Ibnu Sirin, seorang tabi'in senior, beliau mengatakan lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulu para sahabat ketika menerima hadis mereka tidak pernah bertanya tentang sanad. Karena para sahabat tidak ada yang berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma waqa'atil fitnah, tetapi ketika terjadi fitnah, yaitu pembunuhan Utsman ibn Affan, muncullah kelompok-kelompok pada saat itu, ada Syiah, ada Khawarij dan lain-lain. Qalu sammu lana rijalakum. Baru setelah itu para sahabat, para tabi'in ketika mendengar hadis, maka mereka akan meminta, sebutkan guru-guru kalian, dari siapa kalian mengambil hadis ini. Fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum. Lalu dilihat kalau guru mereka adalah ahli sunnah, maka hadisnya akan diterima. Wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Kalau guru mereka adalah ahli bid'ah, orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, maka hadis mereka tidak diterima. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah atau ahlus sunnah itu baru dikenal dari perkataan Ibnu Sirin. Perkataan Ibnu Sirin, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Makna sunnah dan jamaah di slide berikutnya. Sunnah secara bahasa artinya at-tariqah was-sirah, jalan. Lebih spesifik lagi maknanya adalah at-tariqatul maslukatu fid din, jalan yang ditempuh dalam beragama. Artinya cara kita beragama seperti apa. Yaitu petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu al-jamaah? Yaitu kaum salaf. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, dari kalangan para ulama yang sepakat mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi, ini sunnah sumbernya, apa yang diajarkan Rasulullah, baik Al-Quran maupun hadisnya. Begitu ya. Jamaah adalah pemahamannya. Pemahaman kita harus mengikuti jamaah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para ulama yang melanjutkan pemahaman mereka. Di slide berikutnya, manhaj ahlus sunnah wal jamaah adalah prinsip beragama dalam Islam yang menjadikan sunnah atau petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan utama dalam pokok agama, berdasarkan pemahaman para as-salafus saleh. Berdasarkan pemahaman para ulama-ulama terdahulu. As-salaf artinya secara bahasa yang terdahulu. As-saleh yaitu yang saleh. Jadi para ulama terdahulu yang saleh. Yang mereka selalu menjaga pemahaman Rasulullah, menjaga pemahaman para sahabat, pemahaman mereka bagaimana mereka memahami Al-Quran, bagaimana mereka memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di slide berikutnya, sumber dasar agama. Sumber dasar agama. Nah, kita tahu dalam Islam sumber agama kita jelas. Jadi bukan berdasarkan wangsit, bukan berdasarkan mimpi, bukan berdasarkan wasiat dari bisikan-bisikan, gitu ya. Kalau seperti itu sumbernya maka sangat eksklusif, hanya orang-orang tertentu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, agama ini bisa hancur. Kenapa? Karena itu tidak bisa dibuktikan. Namanya mimpi, siapa yang tahu mimpi? Siapa yang bisa membuktikan mimpi, begitu ya? Namanya orang mengaku, misalkan saya mendapatkan bisikan wasiat dari siapa, ada bisikan dalam hatinya, maka tidak bisa dibuktikan, bukan sesuatu yang ilmiah. Tapi kalau sumbernya jelas, ada Qur'annya, ada haditsnya, ada pemahaman para ulamanya, maka ini adalah sesuatu yang ilmiah karena bisa dibuktikan, bisa didiskusikan. Gitu. Kalau sumbernya mimpi, wangsit dan lain-lain, maka setiap orang bisa mengaku-ngaku. Saya tadi malam bermimpi ketemu Rasulullah SAW dan dia berpesan A, B, C. Itu dalam Islam tidak bisa dijadikan sumber dalam agama. Bahkan kalau kita sekarang bermimpi ketemu Rasulullah, lalu Rasulullah mengajarkan sesuatu, apakah itu bisa dianggap sebagai sumber agama? Jawabannya tidak. Dan ini disepakati oleh para ulama, termasuk ulama ahli hadis. Karena setelah Rasulullah wafat, agama telah sempurna,
dan Islam jelas sumbernya, bisa dipelajari oleh siapapun. Bukan agama yang eksklusif hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang punya amalan tertentu, punya amalan-amalan tertentu, tidak. Tapi sumbernya jelas. Jadi sumber dasar dalam beragama adalah Al-Qur'an. Itu yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang kedua, sumber yang kedua adalah as-sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 80, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada Rasulullah dan taat kepada Allah ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Islam tapi dia ingkarus sunnah, tidak mau menerima hadis, hanya menerima Al-Qur'an saja. Katanya hadis itu tidak bisa dijadikan sumber. Yang saya terima hanya Al-Qur'an. Nah, itu juga tidak bisa dibenarkan. Karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah itu dua hal yang tidak bisa kita pilih. Saya pilih salah satunya saja tidak bisa, tapi harus dua-duanya. Selanjutnya adalah ijma' para ulama. Sumber yang ketiga adalah ijma' para ulama. Karena ulama yang mengikuti pemahaman, mereka tidak mungkin sepakat. Ijma' ini artinya kesepakatan. Tidak mungkin sepakat untuk menyesatkan, gitu ya. Nah, namanya ulama itu kan manusia. Mereka tidak mungkin benar semua, gitu ya. Tidak mungkin semuanya benar seperti Nabi, tidak. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Nah, yang kesalahan-kesalahannya biasanya tidak akan menjadi ijma'. Tidak akan menjadi kesepakatan para ulama, gitu ya. Yang kesalahan-kesalahannya itu biasanya akan menjadi qaul syadz, pendapat yang syadz dari ulama fulan, begitu. Namanya manusia pasti ada salahnya. Tapi kalau sudah ijma', para ulama sepakat, maka tidak mungkin para ulama sepakat di atas kesesatan atau sepakat untuk menyesatkan umat manusia. Maka ijma' ulama ini, ijma' atau kesepakatan ulama terhadap satu permasalahan, itu juga dianggap sebagai sumber beragama. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Dan barang siapa yang menyelisihi Rasulullah setelah tampak jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Jadi dia tidak mengikuti kesepakatan para ulama, kesepakatan orang-orang beriman, kesepakatan para sahabat, kesepakatan para tabi'in yang mengikuti para sahabat. Dia menyimpang dari situ. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita harus mengikuti jalan-jalan orang-orang beriman, yaitu para sahabat, para ulama. Kesepakatan mereka. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan sebagaimana mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan mereka ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Di slide berikutnya, siapa itu as-salafus salih? Salafus salih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan." Orang-orang terdahulu, orang-orang awal terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Berarti ini para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Artinya mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum wa radu an. Sesungguhnya Allah telah redha atas mereka dan mereka juga telah redha pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzadzikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang agung. Nah, jadi para salafus saleh adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti pemahaman mereka, cara mereka beragama seperti apa, itulah yang mereka jaga dan mereka ajarkan kepada generasi-generasi berikutnya.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Muttafaqun alaih. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Generasiku adalah para sahabat, berarti kan. Rasulullah bersama para sahabat. Thumma alladhina yalunahum. Lalu generasi setelah mereka, yaitu generasi para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Lalu generasi setelah mereka, yaitu generasi para tabi'in. Itu adalah yang dimaksud dengan as-salafus saleh, yaitu orang-orang yang sejatinya mengikuti keyakinan para sahabat dan para tabi'in dan para ulama yang mengikuti keyakinan mereka. Nah, di slide berikutnya, metode menerima agama dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, mengimani Al-Quran dan hadis. Ini harus diimani. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa kita memilih salah satunya. Saya hanya milih Al-Quran saja. Kenapa nggak mau hadis? Karena hadis ini tidak seperti Al-Quran. Dia banyak riwayatnya, ada yang dhaif, ada yang palsu. Kita tidak bisa membedakan. Jadi saya hanya berpegang dengan Al-Quran saja. Itu tidak mungkin. Karena dalam Al-Quran ada yang sifatnya mujmal, tafsirnya dalam hadis. Ada yang sifatnya global, penjelasan di hadis. Perinciannya di hadis. Sebagaimana sholat zuhur 4 rakaat tidak disebutkan dalam Al-Quran. Caranya secara detail tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita hanya berpegang kepada Al-Quran, bagaimana kita tahu caranya sholat? Itu kan secara detail dijelaskan di dalam hadis dan juga hukum-hukum lainnya. Maka Quran dan hadis ini harus diimani, tidak boleh hanya dipilih salah satunya. Yang kedua, memuliakan dan mengutamakan Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran ini harus dimuliakan dan diutamakan. Kita sebagai seorang muslim memiliki tanggung jawab. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, kita bertanya dulu, hukumnya apa, boleh atau tidak? Menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut kesepakatan para ulama, menurut para ulama, boleh atau tidak? Gitu ya. Ada orang yang mungkin dia mengimani Al-Quran, dia mengimani hadis, tapi dalam bersikap keseharian dia tidak peduli hukumnya seperti apa. Boleh nggak ini ya? Gitu. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu, Allah masih titipkan kesadaran dalam hati kita untuk bertanya-tanya, ini boleh nggak ya dalam Islam? Maka ketahuilah kita masih memiliki hidayah. Gitu ya. Iman kita masih dijaga oleh Allah dan itu harus kita pertahankan. Tapi kalau kita sudah tidak punya pertanyaan itu dalam hati kita, jadi kita hanya muslim saja, tapi kalau melakukan sesuatu, kita tidak pernah bertanya-tanya, sudah yang penting saya senang, yang penting saya untung banyak, gitu ya. Yang penting saya semakin mudah hidupnya. Dia tidak pernah bertanya-tanya apakah itu boleh atau tidak, maka itu berbahaya karena hidayah itu sudah mulai hilang dari hatinya. Dia harus segera merubah pemahamannya. Selanjutnya, melakukan validasi. Apa yang dimaksud dengan melakukan validasi? Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sirin tadi. Ya, jadi ketika kita menerima satu ajaran, maka kita pastikan dulu, kita tanya Ustadz, benar nggak ini ajarannya? Ketika kita menerima satu hadis, ya, zaman sekarang kan banyak tuh sharean ketika masuk bulan tertentu, ya kan ada sharean hadis barang siapa yang mengabarkan tentang masuknya bulan ini akan mendapatkan pahala ini dan itu. Nah, maka kita lakukan validasi, benar nggak ini hadisnya? Bisa nggak kita amalkan, begitu ya? Sehingga kita selalu terjaga. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, para ahli hadis ketika mereka menerima hadis Rasulullah, satu ajaran yang dinisbatkan kepada Rasulullah, mereka akan melakukan validasi. Kalau kita mungkin tidak bisa melakukan validasi sendiri, karena kita orang awam, maka apa yang kita lakukan? Kita bertanya kepada orang yang lebih alim daripada kita. Kita bertanya kepada ustadz, kepada kiai, gitu ya, kepada para guru, para ulama, sehingga mereka bisa memberi informasi kepada kita tentang kebenaran ajaran tersebut. Selanjutnya, memahaminya berdasarkan bimbingan para ulama yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tadi, sumbernya harus jelas dan cara memahaminya juga harus benar. Ini juga tidak bisa dipisahkan. Saya bersumber dengan Al-Quran, bersumber dengan hadis, tapi memahaminya sesuai dengan kemauan saya tidak benar, gitu ya. Jadi sumber harus jelas dan cara memahaminya juga harus sesuai dengan cara para ulama. Selanjutnya petunjuk praktis di slide berikutnya. Petunjuk praktis bagaimana kita bisa beragama dengan benar, yaitu menjadikan para ulama yang mu'tabar. Mu'tabar ini artinya diakui,
dan kitab-kitab maroji. Maroji artinya referensi yang mu'tabar diakui sebagai referensi dominan dalam pandangan dan sikap keberagamaan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena banyak orang di zaman sekarang yang Islam, tapi sumber hidup mereka, cara hidup mereka mengikuti gaya orang Barat. Apalagi zaman sekarang dengan adanya medsos banyak sekali orang-orang Barat yang memberikan pandangan-pandangan tentang kehidupan, gitu ya, tentang bahwa misalkan semua agama sama, bahwa misalkan perspektif orang berbeda-beda. Memang betul perspektif orang berbeda-beda, tapi tujuan dibalik itu adalah agar kita menganggap agama lain misalkan benar, bisa diterima, agama yang diridhoi oleh Allah, semua bisa masuk surga, toh tujuannya sama. Nah, itu tidak benar. Jadi sumber yang kita jadikan rujukan referensi dalam beragama jangan sampai salah. Yang harus kita jadikan adalah para ulama dan kitab-kitab mereka, maroji mereka. Nah, dan ini harus selalu diajarkan kepada masyarakat, kepada anak-anak kita terutama, karena kalau tidak diajarkan nantinya sumber mereka adalah apa yang mereka terima dari internet. Lama-lama bisa memiliki nantinya dia bisa memiliki keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan keyakinan para ulama. Nah, ini ada pembahasan yang penting juga di slide berikutnya, yaitu akidah ahlus sunnah wal jamaah antara manhaj dan madhab. Nah, ini yang penting. Nah, antara manhaj dan madhab. Apa itu manhaj? Manhaj ini berbicara tentang prinsip-prinsip dasar. Jadi tidak boleh ada perbedaan di dalamnya, yaitu masalah akidah. Dan juga masalah hal-hal yang pokok dalam agama. Tidak boleh kita berbeda. Contohnya Allah adalah Tuhan kita. Nah, itu tidak boleh kita berbeda. Muhammad adalah utusan Allah. Para sahabat adalah orang-orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini manhaj. Jadi kalau ada yang mengkafirkan para sahabat sudah keluar dari manhaj. Kalau sudah keluar dari manhaj, maka tidak boleh kita anggap sebagai ahlu sunnah. Gitu ya. Atau misalkan akidah rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6. Kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban puasa, zakat, haji. Kalau ada yang mengingkari salah satunya, maka sudah keluar dari ahlu sunnah. Itu pokoknya manhaj. Lalu iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Jadi ada orang yang mengingkari takdir seperti Qadariyah, maka sudah keluar dari ini namanya manhaj. Sudah keluar dari ahlu sunnah. Ini namanya manhaj. Kita tidak boleh berbeda di situ. Gitu ya, bahwa khalifah setelah Rasulullah ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Kalau yang mengingkarinya, itu maka sudah keluar dari manhaj. Dan tidak boleh kita anggap sebagai ahlu sunnah. Nah, ini manhaj, prinsip dasar dalam agama. Nah, ada madhab. Madhab berbicara tentang perkara yang lebih detail. Berbicara tentang perkara yang lebih terperinci. Setelah sepakat di atas suatu prinsip. Nah, kalau madhab, maka prinsipnya mungkin berbeda. Jadi kalau manhaj kita harus tegas. Kalau madhab kita harus luwes. Gitu ya. Karena perbedaan yang furu ini bukan hanya terjadi belakangan ini saja. Ini perbedaan yang sudah ada di zaman dulu. Bahkan para sahabat sudah mulai berbeda. Tapi perbedaannya furu. Perbedaannya cabang. Bukan perbedaan dalam manhaj. Lalu para ulama setelah itu kita kenal ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, Ahmad ibn Hambal. Semua mereka berbeda. Maka kalau kita belajar fikih, rata-rata hampir setiap permasalahan para ulama berbeda. Tapi perbedaannya adalah perbedaan yang furu', yang cabang. Maka kita harus luas lapang dada. Jangan sampai terbalik. Gitu ya. Jangan kita anggap mazhab itu sebagai manhaj. Jadi yang berbeda dengan kita secara mazhab, kita anggap sudah keluar dari ahli sunnah. Itu tidak boleh. Atau sebaliknya, kita anggap manhaj seperti mazhab. Seperti yang dilakukan oleh orang liberal. Manhaj dianggap seperti mazhab. Jadi mereka menganggap, ya sudahlah, Syiah itu anggap saja sebagai salah satu kekayaan khazanah Islam. Gitu ya, bisa diterima. Orang-orang Khawarij juga sebagai
khazanah Islam, kekayaan khazanah Islam, atau orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Qadariyah, orang-orang Murji'ah, mereka terima semuanya. Tidak benar. Jadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj itu harus tegas. Barang siapa yang mengkafirkan para sahabat, mereka bisa jatuh ke dalam kekafiran. Gitu ya. Barang siapa yang tidak menerima takdir, mereka bisa jatuh ke dalam kekafiran. Tapi kalau madhab, kita harus luas. Kita harus luas. Mungkin untuk amal pribadi, kita punya pendapat pribadi. Menurut saya yang lebih kuat seperti ini. Ini yang lebih tenang bagi hati saya. Tapi kita melihat orang yang berbeda dengan kita dari sisi madhab, maka kita tidak boleh mengeluarkan mereka dari lingkaran Ahlus Sunnah. Karena perbedaannya tadi madhab. Jadi manhaj dan madhab ini harus dibedakan. Nah, di slide berikutnya, beberapa contoh antara manhaj dan madhab. Contohnya misalkan manhaj. Allah memiliki sifat yang mulia dan berbeda dari makhluk. Gitu ya. Jadi sehingga kalau ada orang yang menghina Allah, dia sudah keluar dari manhaj. Rasulullah Nabi terakhir, ini manhaj. Sehingga kalau ada orang yang meyakini bahwa ada Nabi setelah Rasulullah, dia sudah keluar dari manhaj. Gitu ya. Menghormati dan memuliakan Ahlul Bait dan semua sahabat Nabi. Sehingga kalau ada orang yang tidak memuliakan Ahlul Bait atau tidak memuliakan para sahabat, bahkan mengkafirkan mereka, mereka sudah keluar dari manhaj. Contoh yang lain, kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, haramnya zina, khamr, babi, bangkai. Sehingga kalau ada orang yang meyakini sholat tidak wajib, atau sholat sehari hanya 3 kali, tidak 5 kali, ya kan? Atau mengingkari kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Ada yang mengatakan haji kenapa sih hanya di bulan Zulhijjah? Kenapa tidak di bulan lain supaya sepi? Itu sudah keluar dari manhaj. Itu bukan madhab namanya. Haramnya zina, ada yang menghalalkan zina, ada yang menghalalkan khamr, ada yang menghalalkan babi. Itu tidak bisa diterima sebagai perbedaan madhab. Itu namanya manhaj. Kalau manhaj kita harus tegas. Nah, tapi kalau madhab maka kita boleh berbeda. Dan tidak boleh karena berbeda madhab, seseorang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya misalkan, apakah isbal itu haram mutlak atau tidak? Gitu ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Ada yang tidak mengharamkan. Hanya haram kalau sombong saja. Maka misalkan, ada orang yang isbal, tidak boleh kita katakan, oh dia bukan Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena isbal. Tidak boleh. Karena mungkin saja dia mengikuti mazhab yang tidak mengharamkan secara mutlak. Nah, kita harus luas di situ. Bahkan para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan isbal tidak haram mutlak, haram ketika sombong, dan lain-lain. Gitu ya. Contoh, apakah musik haram atau tidak? Nah, ini mazhab. Musik di sini yang maksud saya bukan musik-musik yang jelek ya. Kalau musik misalkan yang liriknya sudah tidak baik, sudah mengandung hal-hal yang tidak diajarkan dalam agama Islam, hal-hal menyimpang, atau musik ya, perempuan lalu berjoget-joget, itu tentu haram secara mutlak. Tapi musik di sini misalkan seseorang bersyair lalu ada musiknya, atau zaman sekarang yang disebut dengan nasyid-nasyid Islami. Nah, itu perbedaan pendapat ya para ulama, dan pendapatnya perbedaannya kuat. Mungkin kita untuk amal pribadi condong kepada salah satunya. Mungkin ada yang condong kepada haram mutlak. Tapi kalau kita mendengar ada ulama, ada ustadz yang mengatakan tidak haram mutlak, maka tidak boleh kita katakan dia keluar dari Ahlus Sunnah. Karena memang itu perbedaan pendapat yang kuat di antara para ulama Ahlus Sunnah. Dan pendapatnya bukan baru zaman sekarang, tapi sudah sejak dahulu. Selanjutnya, misalkan kayak kunut subuh gitu ya. Ada orang yang saking ekstrimnya, dia tidak mau sholat di belakang imam yang kunut. Atau sebaliknya, dia tidak mau sholat di belakang imam yang tidak kunut. Nah, itu tidak boleh. Karena ini perbedaan mazhab kita harus luas. Ini bukan perbedaan manhaj. Lalu misalkan kayak Bismillah. Ada yang tidak mau sholat di belakang imam yang tidak membaca Bismillah. Gitu ya. Atau sebaliknya, ada yang tidak mau sholat di belakang imam yang membaca Bismillah. Ini tentu tidak dibenarkan karena ini perbedaan pendapat di antara di antara para ulama. Ini namanya mazhab, kita harus luas. Dan begitulah yang dicontohkan para ulama. Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad banyak sekali perbedaan pendapatnya. Tapi apakah mereka saling mengeluarkan satu sama lain dari lingkaran Ahlus Sunnah? Tentu jawabannya tidak. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, dengan imam-imam yang lain, banyak sekali perbedaan pendapatnya. Nah, tapi karena itu perbedaan mazhab yang sifatnya furu', rinci, itu ya perincian, setelah mereka sepakat di atas manhaj, maka
Itu adalah hal-hal yang biasa, kita harus luas. Mungkin tadi untuk amal pribadi kita boleh condong kepada salah satu pendapat. Tapi untuk bergaul dengan orang lain, maka kita harus mengedepankan toleransi dalam madhab, bukan manhaj. Jadi manhaj kita harus tegas, madhab kita harus luas. Nah, di slide berikutnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ibarat rumah besar. Lapang tapi ada pagarnya. Dapat menampung kaum muslimin dengan sejumlah perbedaan, namun masih dalam ruang lingkup rumah dan tidak keluar darinya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu besar. Jadi jangan mudah-mudah kita memvonis, ini di slide berikutnya, jangan mudah memvonis kaum muslimin sebagai bukan Ahlus Sunnah. Karena Imam Ahmad mengatakan ikhrajun nasi minas sunnati syadid. Mengeluarkan seseorang dari lingkaran Ahlus Sunnah itu bukan perkara yang ringan, perkara yang berat. Harus dicari, benar nggak dia punya keyakinan seperti ini, benar nggak dia punya keyakinan seperti itu, yang menyimpang itu ya. Tapi kalau perbedaan mazhab, tidak boleh seseorang dikeluarkan dari keyakinan Ahlus Sunnah. Kenapa dia bukan Ahlus Sunnah? Karena dia kunut subuh. Nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Karena itu perbedaan pendapat. Atau begini, melafazkan niat. Kenapa dia bukan Ahlus Sunnah? Karena dia melafazkan niat. Tidak boleh, karena melafazkan niat itu perbedaan di antara para ulama Syafi'i menganjurkannya, mereka menggunakan kias karena Rasulullah ketika umroh juga melafazkan niat labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, begitu ya. Maka mereka mengkiaskan kalau begitu ibadah-ibadah yang lain juga boleh dilafazkan niatnya, tujuan untuk memantapkan hati. Namun ada ulama juga yang tidak membolehkan membaca niat. Itu perbedaan mazhab. Jadi jangan mudah memvonis kaum muslimin sebagai bukan Ahlus Sunnah, namun jangan terlalu bebas mencampur adukan masalah akidah dengan pemahaman dan keyakinan yang batil. Jadi sekali lagi tadi manhaj kita harus tegas, tapi mazhab kita harus luas. Al-Imam As-Safarini ini seorang ulama dari yang bermazhab Hambali, Ahmad ibn Hanbal. Beliau mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaati thalathu firaq. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah Al-Athariyah. Al-Athariyah ini atau yang biasa disebut dengan Ahlul Hadith. Wa imamuhum Ahmad ibn Hanbal. Imam mereka adalah Ahmad ibn Hanbal. Yang biasa kita kenal Ahmad ibn Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu menjadi rujukan mereka. Atau Athariyah ini kalau sekarang dikenal dengan istilah Ahlul Hadith atau Salafiyah, gitu ya. Itu yang kelompok yang pertama. Yang kedua Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan juga seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Baihaqi, dan banyak sekali imam-imam lainnya. Wal Maturidiyah wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Maturidiyah dan imam mereka adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Maturidi dengan Asy'ari ini sangat dekat. Memang kalau secara permasalahan detail mungkin ada perdebatan di antara mereka. Kalau Athariyah atau Ahlul Hadith dalam menerima sifat Allah, mereka lebih mengitsbat. Kalau Allah bilang katakan tangan, mereka akan katakan tangan, tidak mereka takwil. Tapi tidak mereka bayangkan seperti apa, tidak mereka takyif bagaimana itu tidak boleh. Jadi mereka ya sudah sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah, begitulah mereka terima. Begitulah mereka terima tanpa mereka takwil, tanpa mereka takyif, tanpa mereka ta'til. Takwil itu dipalingkan maknanya ke makna yang lain. Kalau takyif itu dipikirkan bagaimananya itu tidak boleh. Lalu kalau ta'til artinya sifat itu dihilangkan. Mereka mengitsbat dan mentafwid, maknanya ya sudah. Kita itu Allah yang tahu. Kita hanya menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah tetapkan, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sebutkan dalam hadis. Itu Ahlul Hadith atau Athariyah. Kalau Asy'ariyah itu mereka mentakwil. Jadi kata mereka kalau Allah sebut tangan, takutnya orang awam itu nanti membayangkan tangan Allah seperti apa, dan itu tidak boleh. Karena kita tidak boleh membayang-bayangkan Allah seperti apa, karena akal kita tidak akan sampai. Mereka mentakwil, memalingkan maknanya,
Tangan mereka sebutkan kekuasaan atau kekuatan, gitu ya. Mata Allah mereka terjemahkan sebagai pengawasan Allah, dan seperti itu. Jadi tujuan mereka adalah agar orang awam tidak terlalu membayang-bayangkan sifat Allah seperti fisik Allah, karena tidak boleh kita membayang-bayangkan Allah berfisik. Nanti kita bisa jatuh ke dalam tajsim atau mujassimah yang menjisimkan Allah, yang menjadikan Allah itu seperti memiliki jisim atau memiliki anggota seperti manusia. Karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak seperti apapun. Jadi dan Maturidiyah kurang lebih seperti Asy'ariyah. Jadi ini menurut Al-Imam As-Safari ini itulah yang masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tadi Athariyah mungkin zaman sekarang, kalau saya sebut merek supaya lebih jelas ya, orang-orang Salafi atau dulu Persis gitu ya, Al-Irsyad. Kalau Asy'ariyah di Indonesia ini NU, Nahdlatul Wathon dan lain-lain. Nah, itu semua masih dalam lingkup Ahlus Sunnah. Sehingga seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa memang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini masih menjadi keyakinan yang mainstream di Indonesia, bahkan di dunia. Kalau satu-satunya negara mungkin yang punya pemahaman yang menyimpang adalah Iran di zaman sekarang, yaitu mereka keyakinan adalah keyakinan Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat. Di slide berikutnya, ini terakhir, 10 kriteria aliran sesat versi MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau sudah menyentuh salah satu kriteria ini, maka mereka bisa disebut dengan kelompok sesat. Yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Yang kedua, ini saya bacakan saja ya. Tidak perlu dijelaskan sesuatu karena waktunya sudah habis. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Makanya Ahmadiyah dianggap sebagai kelompok sesat. Karena mereka meyakini wahyu turun kepada Mirza Ghulam Ahmad, gitu ya. Selanjutnya, mengingkari otentisitas atau kebenaran isi Al-Quran. Jadi dia sudah melakukan Al-Quran, tidak bersumber lagi kepada Al-Quran. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Sumbernya benar, tapi pemahamannya salah. Itu juga tidak benar, bisa menjadi sesat. Selanjutnya, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Dulu kalau saya tahu ada namanya Majelis Tafsir, MTA kalau nggak salah. Dia mengingkari Al-Quran. Koreksi kalau saya salah gitu ya. Dia tidak menerima hadis sama sekali. Itu juga tidak benar. Selanjutnya, menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan para rasul. Nomor 8, mengingkari nabi sebagai nabi dan rasul terakhir. Nomor 9, mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Seperti haji tidak ke Baitullah, sholat wajib tidak 5 waktu. Selanjutnya, yang 10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya, atau hanya karena bukan mazhabnya. Nah, ini kurang lebih 10 kriteria aliran sesat versi MUI. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kurang lebih yang bisa saya sampaikan tentang siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Intinya saya simpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang selalu berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW, para sahabat, pemahaman mereka. Secara manhaj mereka harus tegas, tetapi secara mazhab mereka harus harus luas dan menerima perbedaan pendapat, walaupun untuk amal pribadi mungkin dia bisa condong kepada salah satu pendapat, tapi untuk bergaul dengan orang banyak maka dia harus menerima perbedaan pendapat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara kalau ada pertanyaan setelah ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz, kita mulai sesi tanya jawab ya. Saya melihat ada 2 pertanyaan yang masuk nih, Ustaz. Saya izin untuk bacakan, Ustaz ya. Langsung aja karena ada jemaah yang minta soft copy-nya. Biasanya Ustaz memperkenankan ya, Ustaz ya. Nanti boleh. Kami share. Boleh di-share, Pak. Yes. Saya sudah terima, nanti saya share setelah ini. Pertama pertanyaan dari Pak Yanuar.
Ya. Ustadz, mohon pencerahan di Indonesia ini lembaga atau organisasi atau orang yang masuk kelompok atau golongan Rafidhah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, yang mana saja ya. Jadi kita dapat mewaspadainya. Terima kasih. Itu dari Pak Januar. Sekalian ya dari Pak Toto, mau ada yang ditanya. Di masa pandemi ini ada beberapa sebagian kaum muslimin tidak mau sholat jamaah pada masjid yang menyelenggarakan sholat berjamaah diberi jarak. Maksudnya softnya berarti ya, softnya diberi jarak. Ini masuk manhaj atau mazhab? Oke. Nah, ada dua itu Pak. Yang pertama ya terkait, ya boleh dibilang merek lah ya, atau organisasi apa nih di Indonesia nih yang tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang kedua mengenai saf berjarak. Betul, Ustaz. Kalau di Indonesia mungkin kelompok Khawarij, Qadariyah, Murji'ah itu tidak terlalu populer. Nah, tapi kalau Syiah Rafidhah di Indonesia ini mulai populer. Jadi biasanya mereka, saya nggak tahu mereknya apa ya, organisasi mereka, tapi di Pejaten itu ada. Kalau saya boleh sebut merek. Di Pejaten itu yang Islamic Culture apa itu yang enggak, kalau kita dari arah Jakarta mau ke arah Pasar Minggu, itu posisinya sebelah kiri sebelum Pejaten Village, Penfield. Nah itu Islamic apa begitu, itu memang bisa dibilang markasnya orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi terkadang penampilannya mereka ada yang menggunakan pakaian hitam tertutup, bahkan ada yang bercadar, tapi secara pemahaman mereka orang-orang Syiah. Jadi atau situs-situs kalau di Indonesia, atau kalau boleh disebut merek yang saya tahu Ijabi, kalau Ijabi Ikatan Jemaah Ahlul Bait atau apa, itu ya, itu juga yang saya tahu mereka adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Dan situs-situs biasanya mereka menggunakan nama Ahlul Bait. Ahlul Bait itu artinya keluarga Rasulullah, karena mereka orang-orang Syiah itu kan mengklaim mereka mencintai keluarga Rasulullah, tapi itu klaim dusta. Kenapa? Karena Aisyah mereka kafirkan. Aisyah kan istri Rasulullah, katanya cinta sama Ahlul Bait, tapi istri Rasulullah dikafirkan, gitu ya. Itu yang saya tahu Pak. Jadi yang saya tahu Ijabi dan apa pokoknya yang menggunakan nama-nama Ahlul Bait gitu. Tapi harus dipastikan lagi apakah Syiah atau bukan. Tapi kalau yang tadi yang Qadariyah, Murji'ah itu mungkin zaman sekarang sudah jarang gitu, terutama di Indonesia jarang yang memiliki keyakinan itu. Itu mungkin pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua tadi, di masa pandemi ada sebagian kaum muslimin tidak mau sholat jemaah di masjid atau pada masjid yang penyelenggaraan sholat berjamaahnya diberi jarak. Ini masuk manhaj atau mazhab. Ini dalam Islam aslinya dalam Islam sholat itu rapat, begitu ya. Tetapi hukum itu bisa berubah kalau ada keadaan darurat. Dalam kaidah usul fikih disebutkan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang tadinya dilarang. Sholat berjarak itu kan aslinya dilarang ya kan, bahkan disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah. Tapi kalau keadaannya darurat maka itu diperbolehkan. Dan para ulama pun para ulama kontemporer ya, karena ini kan kejadian kontemporer, sudah mengkajinya dan ini dipraktekkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ini para ulama-ulama mereka yang paham tentang Islam, bagaimana mengambil kesimpulan ke sebuah hukum, mereka sudah melaksanakan itu semua. Juga ulama-ulama kita termasuk di Indonesia sudah mengkajinya dan melaksanakan hal tersebut. Artinya ini bukan manhaj. Tidak boleh seseorang lantas, itu masjidnya bukan masjid Ahlus Sunnah, kita tidak mau sholat di situ. Kenapa? Karena sholatnya berjarak saat pandemi. Tidak, itu karena tadi keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sebagai bentuk kehati-hatian. Contohnya misalkan sesuatu yang darurat diperbolehkan dalam keadaan sesuatu yang dilarang diperbolehkan dalam keadaan darurat. Kita di hutan tidak punya makanan, hanya ada daging babi saja
Kalau kita tidak makan, kita bisa mati. Ya maka kita boleh makan daging babi tersebut. Atau orang sakit, ya kan? Sholat itu kan harus berdiri kalau orang sehat. Orang sehat sholatnya duduk nggak sah sholatnya. Tapi kalau dia sakit, ya berarti boleh duduk gitu. Kalau tidak mampu duduk, maka boleh tiduran atau dengan isyarat. Nah, jadi sesuatu yang darurat bisa membolehkan hal yang dilarang. Orang puasa wajib bulan Ramadan, tapi kalau sakit maka boleh dia tidak puasa, diganti di hari yang lain. Jadi itu bukan sesuatu yang dianggap manhaj gitu ya. Kalau orang tidak mau rapat karena darurat, ini karena darurat ya, kita kan darurat, maka sudah keluar dari manhaj Ahlus Sunnah, tidak. Itu hanya ijtihad, namanya ijtihad fikih. Ijtihad fikih. Baik, mungkin itu Pak, 2 pertanyaan. Oke, Ustaz. Pertanyaan penutup setelah ini mungkin Ustaz bisa langsung memberikan closing statement sekalian. Dari dari Bu Ita, apa hukumnya kalau kita dalam beribadah kita mengikuti tidak hanya satu mazhab, tetapi 4 mazhab? Jadi apakah diperbolehkan? Itu aja Ustaz, sebagai pertanyaan terakhir. Baik. Jadi begini, mazhab itu kan adalah cara seorang guru, seorang alim dalam memahami agama atau dalam berfikih lah. Kita anggap kita supaya mudah kita bahasakan dengan dalam berfikih. Kenapa Imam Syafi'i punya mazhab? Karena Imam Syafi'i punya banyak murid yang nantinya murid-murid itu mendokumentasikan, menuliskan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan akhirnya disebarkan sehingga menjadi mazhab. Imam Ahmad juga begitu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semua juga demikian. Sebenarnya mazhab ini bukan hanya 4 kan. Mazhab itu ada banyak. Cuman yang dijaga oleh murid-muridnya, yang selalu dokumentasikan, sekarang yang terkenal ada 4. Nah, kita sejatinya dalam berislam, kalau kita orang awam, maka paling tidak kita tanya guru kita, lalu kita ikuti guru kita, ustadz kita. Selama ustadz kita itu Ahlus Sunnah, mengikuti salah satu mazhab, maka kita ikuti, tidak masalah. Kecuali kita sudah mulai belajar agama, sudah mulai alim sedikit, gitu ya, sudah bisa membedakan dalil mana yang lebih benar, mana yang tidak, maka kita boleh untuk mengikuti pendapat yang lebih kuat, gitu ya. Dan ini juga dicontohkan oleh para ulama. Contoh Imam Nawawi, beliau mazhabnya Syafi'i, tapi apakah semua pendapat beliau sama dengan pendapat Imam Syafi'i? Tentu ada yang berbeda. Karena Imam Nawawi sudah sampai derajat mujtahid. Jadi terkadang ada pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang berbeda dengan pendapat beliau sendiri. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi, boleh nggak kita tidak hanya mengikuti satu mazhab, tapi mengikuti 4 mazhab? Jawabannya boleh-boleh saja, tapi bukan dalam rangka untuk mencari yang paling ringan. Tapi dalam rangka untuk mencari yang paling benar. Karena kalau kita dalam bermazhab, pindah-pindah mazhab, tujuannya untuk mencari yang paling ringan dari setiap mazhab, itu hancur agama. Karena dia tidak lagi mengikuti dalil, tapi mengikuti hawa nafsu. Seperti yang tadi saya sampaikan, namanya ulama itu kan pasti ada salahnya. Jadi dia mengikuti pendapat-pendapat yang syadz dari setiap ulama, pendapat-pendapat yang ringan, yang mudah, yang salah dari setiap ulama. Lalu dia katakan ini kan perbedaan pendapat. Itu tidak benar. Itu namanya talfik. Itu tidak diperbolehkan. Talfik itu berpindah-pindah mazhab, tujuannya untuk mencari yang paling ringan. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau kita mengamalkan 4 mazhab, tujuannya untuk mencari, ini menurut saya secara dalil lebih benar, itu tidak masalah. Karena berarti kita mencari yang benar. Gitu. Oke, saya rasa cukup Ustaz, karena waktu juga sudah selesai. Mungkin Ustaz bisa memberikan closing statement sebentar sebelum ditutup. Silakan. Oke. Jadi sebenarnya closing statement-nya ada di slide, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ibarat rumah besar, lapang tapi ada pagarnya, dapat menampung kaum muslimin dengan sejumlah perbedaan, namun masih dalam ruang lingkup rumah dan tidak keluar jarinya, sehingga kita tidak boleh mudah memvonis kaum muslimin sebagai bukan Ahlus Sunnah kalau perbedaannya mazhab. Namun juga jangan terlalu bebas mencampur adukan masalah akidah dengan pemahaman dan keyakinan yang batil kalau perbedaannya perbedaan manhaj. Begitu Pak. Oke, syukran Ustaz. Sepertinya sudah selesai untuk sesi kuliah subuh online pagi ini.
Jemaah sekalian, marilah sama-sama kita tutup kuliah subuh online ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah Ustaz dan para hadirin sekalian, sampai jumpa dengan kuliah subuh online pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Mar, Pak Yasir.